Apakah zikrullah bisa mengusir bisikan setan di hati? Jihad melawan setan. Manusia yang ingin selamat, ia harus berjihad melawan setan, dengan bersenjatakan ilmu, dan mentazkiyah jiwanya. Ilmu nafi, akan menghasilkan keyakinan, yang akan menolak syubhat. Sedangkan tazkiyatun nafsi, akan melahirkan ketakwaan dan kesabaran, yang akan mengendalikan syahwat. Menurut Imam Ibnul Qayyim, jihad melawan setan, ada dua tingkatan. Pertama, menolak syubhat dan keraguan, yang dilemparkan setan kepada hamba. Kedua, menolak syahwat dan kehendak-kehendak rusak, yang dilemparkan setan kepada hamba. Jihad yang pertama akan diakhiri dengan keyakinan, sedangkan jihad yang kedua akan diakhiri dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, lama sobaru, wa kanu bi ayatina yuqinun," yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami, Surat As-Sajdah ayat 24. Allah memberitakan, bahwa kepemimpinan agama, hanyalah diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Yakni kesabaran menolak syahwat, dan kehendak-kehendak yang rusak dan keyakinan, menolak keraguan dan syubhat. Adul Ma'ad. Allah memberitakan, bahwa kepemimpinan agama, hanyalah diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Yakni kesabaran menolak syahwat dan kehendak-kehendak yang rusak, dan keyakinan menolak keraguan dan syubhat. Adul Ma'ad. Oleh karena itu, senjata untuk melawan senjata setan ialah ilmu dan kesabaran. Ilmu yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Kemudian mengamalkan ilmu tersebut, sehingga jiwa menjadi bersih dan suci, dan menumbuhkan kesabaran. Adapun menghadapi setan, secara rincin, di antaranya, dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Beriman dan bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya, seluruh kekuatan, kekuasaan, kesempurnaan hanyalah milik Allah pencipta alam. Oleh karena itu, seorang hamba yang ditolong dan dilindungi Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Sehingga senjata pertama, dan terutama bagi seorang mukmin untuk menghadapi setan, ialah dengan beriman secara benar kepada Allah, beribadah dengan ikhlas kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, dan beramal solih menurut aturannya, lewat sunnah Rasul-Nya. Ibnul Qayyim menjelaskan, ketika iblis mengetahui, bahwa dia tidak memiliki jalan untuk menguasai orang-orang yang ikhlas, maka dia mengecualikan mereka dari sumpahnya yang bersyarat untuk menyesatkan dan membinasakan manusia. Disebutkan dalam Al-Qur petik terbalikan, iblis mengatakan, "Qala pabi izatika, laukuyanahum asmaina, illa ibadaka, minhumul muhlasin." Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang muhlas di antara mereka. Ayat 1, ayat 82-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ibadi la yasalaka alaihim, sultanun, illa manittaba'aka, minal gowina." Sesungguhnya hamba-hambaku, tidak ada kekuasaan bagimu iblis, terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Al-Hijr, ayat 42. Maka ikhlas adalah jalan kebebasan, Islam adalah kendaraan keselamatan, dan iman adalah penutup keamanan. 2. Berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salafus sholih. Ketika Allah menurunkan manusia di muka bumi, sesungguhnya Dia menyertakan petunjuk untuk mereka. Sehingga manusia hidup di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja tanpa bimbingan, atau tanpa perintah dan tanpa larangan. Bahkan Allah menurunkan kitab suci dan mengutus para rasul yang membawa peringatan, penjelasan dan bukti-bukti. Barang siapa berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan menjadi mangsa setan, dan dijerumuskan ke dalam kecelakaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yasu, an dzikrir rahmani, nuqayyid lahu syaitonan, fahuwa lahu qarinnun." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, Al-Qur petik terbalikan, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. As-Zukhruf, ayat 36. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa jalan Allah, jalan kebenaran, hanya satu. Menyimpang darinya,
berarti mengikuti jalan-jalan setan. An-Zabir, Kola, kuna julusan Inda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pahotu Hoton, Hakada Amamahu, Pakol Hadasabilullah Azza Wazala, Wahotuni an Yaminihi, Wahotuni an Simalihi, Kola Hadihi Sabilus Saitoni, Sumawado Ayadahupi Hotol Aswadi, Sumatala Hadihil Ayata, Wa Ana Hadasiroti Mustakiman, Patabi Uhu, Wala Tatabi Usubula, Pataparoko Bikum, Ansabilihi Dalikum Wasokum Bihi La'alakum Tatakuna. Dari Jabir, dia berkata, kami duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau membuat sebuah garis di depan beliau, lalu beliau mengatakan, ini jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 2 buah garis di kanannya, dan 2 garis di kirinya. Beliau bersabda, ini jalan-jalan setan. Kemudian beliau meletakkan tangannya pada garis yang hitam tengah, pen, lalu membaca ayat ini. Dan bahwa, yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kami bertakwa. Al-An'am, ayat 153. Menjadi jelaslah, bahwa jalan keselamatan agar terhindar dari tipu daya setan, hanyalah dengan mengikuti jalan Allah, mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, sebagaimana pemahaman salafus solih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa may yusakikir rasulah, mimba di matabayyana lahul huda, wa yattabi sabilil mu'minina, nuwallihi, matawalla, wa naslihi jahannama, wa sa'at masiron. Dan barang siapa menentang Rasul, sudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, yaitu jalan para sahabat, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. An-Nisa petik terbalik, ayat 115. Titik. 3. Berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, makna, aku berlindung kepada Allah dari setan yang dilaknat, yaitu, aku meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang dilaknat, dari gangguannya atas agamaku, atau pada duniaku, atau menghalangiku dari melakukan apa yang aku diperintahkan dengannya, atau mendorongku melakukan apa yang aku dilarang dengannya. Karena tidak ada yang mencegah setan dari manusia kecuali Allah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, untuk mengambil hati dan bersikap lembut kepada setan manusia, dengan melakukan kebaikan kepadanya, agar tabiatnya, yang baik menolaknya dari gangguan, yang dia lakukan. Allah memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya dari setan, jin, karena dia tidak menerima suap. Perbuatan baik tidak akan mempengaruhinya, karena dia setan memiliki tabiat yang jahat. Dan tidak akan mencegahnya darimu, kecuali yang telah menciptakannya. Inilah sebaik-baik jalan untuk menyelamatkan diri, dari setan dan tentaranya, dengan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia maha mendengar, maha mengetahui, dan maha berkuasa. Memohon perlindungan ini, dilakukan secara umum pada setiap waktu, setiap diganggu setan, dan juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yang dituntunkan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, Wakur Robbi, A'udzubika, min hamazatis, sayatini, wa a'udzubika, Robbi yahduruni. Dan katakanlah, ya, Rabbku, aku berlindung kepada Engkau, dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Surat Al-Mu'minun, ayat 97-98. Allah juga berfirman, Waima yang zagon naka, minas saitoni, nazgun pasta'id billahi, innahu samiyun alimun. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-A'raf, ayat 200. Adapun waktu-waktu tertentu yang dituntunkan untuk beristiadsah, antara lain ialah, saat diganggu setan, adanya bisikan jahat, gangguan di dalam salat, saat marah, mimpi buruk, saat akan membaca Al-Quran, hendak masuk masjid, saat masuk ke tempat buang hajat, saat mendengar lolongan anjing dan ringkikan keledai, ketika akan berjima, pada waktu pagi dan petang, istiazah untuk anak-anak dan keluarga, ketika singgah di suatu tempat, ketika akan tidur. Perincian dalil-dalil ini semua terdapat di dalam hadits-hadits yang sahih. 4. Membaca Al-Qur'an petik terbalikan.
Di antara hikmah Allah menurunkan kitab suci Al-Qur petik terbalikan, ialah sebagai obat dan penawar bagi orang yang beriman. Allah berfirman, "Wa nunazilu minal Qur'ani, ma huwa sifaun, wa rahmatun, lil mu'minina, wa la yazidud, dolimina, ila khosaron." Artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur petik terbalikan, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur petik terbalikan itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra petik terbalik ayat 82. Dalam hal ini, membaca Al-Qur petik terbalikan juga termasuk, sebagai terapi mengusir atau menjaga dari gangguan setan. Karena sesungguhnya, dengan sebab bacaan Al-Qur petik terbalikan ini, setan akan lari menjauh. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tas'alu buyutakum makobiro, inna syaitona yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarati. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, nomor 780. Kepada Abu Hurairah, setan telah membukakan salah satu rahasianya. Hal ini dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan mengatakan, "Ida awaeta, ila firosika, paroa ayat al-kursi, Allahu la ilaha illahuwal, hayyal qayyum, hatta tahtimal ayata, painaka, la yazalu alaika minallohi, hafidun, walayakrobanaka, saitonun, hatta tusbiha, paholaitu sabilhu, pa asbahtu." Artinya, jika engkau menempati tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, sampai engkau menyelesaikan ayat tersebut. Maka sesungguhnya akan selalu ada padamu seorang penjaga dari Allah, dan setan tidak akan mendekatimu sampai engkau masuk waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. 5. Memperbanyak zikrullah. Zikrullah merupakan benteng yang sangat kokoh, satu untuk melindungi diri dari gangguan setan. Sebagaimana hal ini diketahui dari pemberitaan Allah melalui para rasulnya. Antara lain melalui lisan Nabi Yahya alaihissalam. Sebagaimana hadits di bawah ini. An Haris al-As'ari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha amaro Yahya bin Zakaria, bihomsin kalimatin, an yamalabiha, wa yamuru bani Israila, ayamalubiha, wa murukum, antadkurullaha, paina masalah dalika, kamasali rozulin, horoza aduwu pi asarihi, siroan, hata ida'ata, ala hisnin, hasinin, pa'ah roza nafsahu, minhum kadalikal abdu, layuhrizu nafsahu, minas saitoni, ila bidikrillahi. Dari Al-Harits al-Asy'ari, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihi salam, dengan 5 kalimat, agar beliau mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel, agar mereka mengamalkannya. Di antaranya, aku perintahkan kamu untuk zikrullah, mengingat, menyebut Allah. Sesungguhnya perumpamaan itu, seperti perumpamaan seorang laki-laki yang dikejar oleh musuhnya dengan cepat, sehingga apabila dia telah mendatangi benteng yang kokoh, kemudian dia menyelamatkan dirinya dari mereka dengan berlindung di dalam benteng tersebut. Demikianlah seorang hamba tidak akan dapat melindungi dirinya dari setan, kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga, jika Anda ingin selamat dari tipu daya dan gangguan setan, hendaklah selalu membasahi lidah dengan zikrullah, disertai konsentrasi dengan hati. 6. Menetapi jamaah umat Islam. Bergabung dengan jamaah umat Islam, dalam melaksanakan berbagai ibadah yang dituntunkan dengan berjamaah, merupakan salah satu cara menyelamatkan diri dari incaran setan. Karena sesungguhnya, setan merupakan serigala, yang akan menerkam manusia, sebagaimana serigala akan menerkam domba, yang menyendiri dari rombongannya. Dari Abu Darda, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 3 orang di suatu desa atau padang, tidak didirikan salat jamaah pada mereka, kecuali setan menguasai mereka. Maka bergabunglah dengan jamaah, karena sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang menyendiri. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 547. 7. Mengetahui tipu daya setan sehingga mewaspadainya. Sungguh setan sangat antusias menyesatkan manusia. Dia menghabiskan umur dan nafasnya untuk merusak keadaan manusia. Maka kewajiban orang yang berakal, ia harus mewaspadai musuhnya ini,
yang telah menampakkan permusuhannya semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Allah memperingatkan hamba-hambanya dengan firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, Surat An-Nur, ayat 21. Salah satu cara untuk mengetahui tipu daya setan, yaitu dengan mengetahui dan membongkar tipu dayanya, sehingga seseorang dapat menghindarinya. Karena barang siapa tidak mengetahui keburukan, tanpa disadarinya, dia akan terjerumus ke dalamnya. 8. Menyelisihi setan dan menjauhi sarana-sarananya untuk menyesatkan manusia. Setan adalah musuh manusia. Kita wajib menjadikannya sebagai musuh. Karena tabiat musuh selalu berusaha dengan berbagai cara untuk mencelakakan musuhnya, dan menjauhkannya dari kebaikan-kebaikan. Allah berfirman, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuhmu karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fatir, ayat 5-6. Termasuk dalam hal ini, yaitu menyelisihi perbuatan-perbuatan setan, seperti setan makan dan minum dengan tangan kiri, maka kita menyelisihinya, dengan makan dan minum dengan tangan kanan. Setan tidak melakukan kailulah istirahat di tengah hari, maka kita menyelisihinya dengan melakukan kailulah. Kita wajib meninggalkan tafsir pemborosan, karena orang-orang yang melakukan tafsir adalah saudara-saudara setan. Kita wajib melakukan sesuatu dengan tenang dan hati-hati, karena sikap tergesa-gesa adalah dari setan. Hendaklah kita menolak dan menahan sekuatnya saat menguap, karena hal itu dari setan. Dalil-dalil yang kami sebutkan ini, terdapat di dalam hadits-hadits yang sahih. Demikian juga kita jauhi sarana-sarana yang digunakan setan, untuk menyesatkan manusia, seperti musik, nyanyian, minuman keras, dan lain-lain. 9. Meyakini kelemahan tipu daya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan takhut, sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. An-Nisa petik terbalik, ayat 76. Bagaimanapun lihainya setan, menebarkan perangkap-perangkapnya atas manusia, namun kita tetap harus meyakini, bahwa tipu daya setan itu sesungguhnya lemah. Asalkan kita selalu mentaati Allah yang Maha Perkasa. Di antara kelemahan setan ialah, dia tidak dapat membuka pintu yang dikunci, dan disebut nama Allah padanya. Demikian juga tidak dapat makan bersama manusia, yang mengucapkan bismillah sebelumnya. Sebab juga tidak dapat bermalam, di dalam rumah yang penghuninya masuk, dengan membaca bismillah. 10. Taubat dan istighfar. Selama masih hidup, manusia membutuhkan taubat dan istighfar, dari dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama manusia berbuat demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengampuninya. Dari Abu Said Al-Khudri, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis berkata kepada Robnya, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku senantiasa akan menyesatkan anak-anak Adam selama ruh masih ada pada mereka. Maka Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku senantiasa akan mengampuni mereka selama mereka mohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Inilah sedikit penjelasan tentang setan dan tipu dayanya. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal untuk membentengi diri kita dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk. Wallahul musta'an.